Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 391 Fix. Mengejar dia, kita tidak boleh membiarkan dia melarikan diri. Teriak Lin Jian lagi. Ledakan. Hanya saja Hua Yunxing, Lin Nan dan yang lainnya mampu mengejar mereka, namun tidak dapat mengejar mereka karena terlalu cepat. Siapa orang itu? Saat ini, Lin Yan berbicara dengan suara lemah. Entahlah. Dia mengenakan pakaian hitam dan jubah emas hitam menutupi wajahnya. Dia tidak bisa merasakan napasnya, tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, dan bahkan tidak bisa memperlihatkan sosoknya, kata Jian. Ada sedikit keganasan di mata Lin Yan. Semakin sering hal ini terjadi, semakin Lin Yan menjadi curiga. Seseorang, dan seseorang yang dia kenal ingin menyakitinya. Orang ini sangat siap. Satu-satunya ketakutan menyembunyikan wajah adalah dikenali. Sayangnya mata suci Lin Yan tidak dapat digunakan dan dia tidak dapat melihat semuanya dengan jelas. Dan suaranya sangat serak sehingga tidak mungkin ditebak apakah itu laki-laki atau perempuan. Xiaoxi, bagaimana? Lin Yan kemudian berbicara. Tubuhnya bergerak sedikit karena rasa sakit yang parah, yang membuatnya mengangkat alisnya, tapi dia menahannya. Meskipun dia pingsan, napasnya stabil dan dia baik-baik saja. Itu bagus. Setelah kata-kata itu jatuh, Lin Yan pingsan. Kembalilah ke keluarga Lin. Melihat Lin Yan masih bernapas, Lin Jian merasa lega, dan segera menatap Lin Nan dan yang lainnya dan berkata, memanggil. Saat ini, mereka juga pergi dengan cepat. Dan di atas langit, pertempuran juga terhenti. Dengan hancurnya Jian Yuan dan hilangnya Jian Mo, Hua Jiushu dan lainnya, Deng Jiu dan Yu Ming tidak lagi memiliki niat untuk melanjutkan pertempuran. Terlebih lagi, mata Deng Jiu dan Yu Ming terlihat ngeri. Lin Yan sebenarnya menghancurkan Akademi Pedang. Apa sebenarnya formasi itu? Ini sangat misterius. Yang paling mengkhawatirkan mereka adalah jika Lin Yan bisa menghancurkan Akademi Pedang, dia juga bisa menghancurkan Akademi dan Akademi Fu mereka. Ketika mereka memikirkan hal ini, wajah mereka menjadi sedikit pucat. Mundur, Deng Jiu lalu berkata, memanggil. Kedua sosok itu bergerak dan pergi. Dan keduanya tidak berani berpisah, karena takut Mo Yu akan mengejar salah satu dari mereka. Mo Yu juga mendengus dingin saat dia melihat pemandangan ini. Kedua pria itu bergabung, tapi Mo Yu tidak punya cara untuk membunuh mereka. Lin, banyak orang kuat berkumpul. Keluarga Lin saat ini sangat besar. Telah diperluas beberapa kali di halaman aslinya. Gunung belakang awalnya tandus. Sebuah halaman juga dibangun saat ini. Lin Yan dan Ling Xi juga sedang beristirahat di sini. Din Mo Yu, apa yang terjadi? Lin Jian dan yang lainnya bertanya dengan sangat cemas saat ini. Lin Yan baik-baik saja. Dia hanya terluka parah. Dia mungkin akan bangun dalam beberapa hari. Menurut ketekunan orang ini, dia akan bisa hidup dan sehat dalam waktu kurang dari sebulan. Hanya saja situasi di Lingqi agak rumit, kata Mo Yu. Ini mengejutkan Lin Jian dan yang lainnya. Di mata mereka, terlihat jelas bahwa Lin Yan terluka lebih parah dan diambang kematian. Bukankah Lingqi tempat yang bagus? Nafas itu juga sangat tenang. Bahkan Dekan Mo Yu tidak bisa berbuat apa-apa. Lin Chan memasang ekspresi khawatir di matanya. Sebenarnya, aku masih belum mengetahui apa yang terjadi pada Lingqi dan kenapa dia koma. Kata-kata ini membuat Lin Chan tampak semakin pucat. Mo Yu berasal dari daerah yang luas. Bahkan dia tidak berdaya. Lingqi itu. Tapi jangan khawatir, aku yakin Lin Yan akan menemukan jalan. Dia pasti punya jalan. Mo Yu sangat yakin bahwa pemuda ini terlalu terkejut. Saat itu, saya bahkan bisa melihat kekurangan dari latihan saya sendiri, dan saya bahkan bisa menunjukkannya pada diri saya sendiri. Untuk pemuda seperti itu, mungkin ada jalan. Lin Yan,
Lin Chan tidak menunjukkan kegembiraan apapun, dan dia merasa sedikit negatif di dalam hatinya. Ini bukan situasi biasa, ini terkait dengan sebuah rahasia. Bagaimanapun, Lin Yan hanyalah anggota Kekaisaran Yunton. Bahkan jika dia pernah ke Sekte Xuanjing dan mengetahui lebih banyak, ini sudah di luar pengetahuan area ini. Sehat. Pada akhirnya, semuanya berubah menjadi desahan. Waktu juga berlalu dengan lambat seperti ini. 5 hari. Butuh 5 hari penuh sebelum Lin Yan bangun. Ketika dia membuka matanya, dia langsung merasa seolah-olah tubuhnya terkoyak. Rasa sakit seperti itu bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh praktisi biasa. Namun, Lin Yan masih memaksakan dirinya untuk duduk dan memulai teknik reinkarnasi. Setengah hari kemudian, Lin Yan akhirnya memiliki jejak kekuatan spiritual di tubuhnya. Cederanya sangat serius, senang rasanya bisa menumbuhkan kembali kekuatan spiritual kecil ini. Versi K asli quote P. Kerang. Saat ini, pintunya berdering. Seorang gadis muda muncul. Tuan, apakah kamu sudah bangun? Pelayan Ruyun menatap Lin Yan dengan ekspresi terkejut. Sekarang gadis ini telah menjadi seorang jenius, memiliki kekuatan alam roh misterius, dan telah memadatkan ramuan emas. Namun, dia selalu menganggap dirinya sebagai pelayan Lin Yan di keluarga Lin. Ya, Lin Yan mengangguk, sudah berapa lama aku tidak sadarkan diri kali ini? Ruyun berkata, 5 hari. 5 hari. Kebiasaan hidup, dia akan bertengkar hebat sesekali, dan kemudian dia akan terluka parah dan koma. Tuan muda, dunia luar penuh dengan kegembiraan sekarang. Akademi Pedang telah dihancurkan, Jian Mo dan Hua Jiushu telah terbunuh. Tuan muda telah menyelamatkan nyawa banyak orang di Kekaisaran, kata Ruyun. Akulah penyebab masalah ini. Jika bukan karena aku, Hua Jiushu dan yang lainnya tidak akan berpikir untuk membunuh orang-orang dari Kekaisaran. Membunuh mereka juga merupakan tanggung jawabku. Lin Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak bangga akan hal itu. Xiao Xi, apa yang terjadi sekarang? Lin Yan lalu bertanya lagi. Saat itu, dia dengan jelas merasakan Ling Qi akan membangunkan tubuh taunnya. Namun tiba-tiba sesuatu terjadi. Suasana Ling Qi saat itu berbeda. Lin Yan sangat terkejut. Ling Qi, Nona Ling Qi, masih koma. Ruyun mengerucutkan bibirnya. Bawa aku untuk melihatnya. Saat ini, kata Lin Yan, tetapi bahkan sebelum dia bangun dari tempat tidur, tubuhnya mulai bergetar. Lin Yan tidak bisa menyerap kekuatan obatnya sama sekali. Jika dia menelannya dengan paksa, itu akan memiliki efek sebaliknya. Tuan, izinkan saya membantu Anda. Ruyun mengertakkan gigi. Dia tahu bahwa keputusan Lin Yan tidak dapat diubah apapun yang terjadi, jadi dia hanya bisa membantu Lin Yan menuju halaman sebelah. Di halaman Ling Qi, banyak orang berkumpul saat ini. Hampir semua alkemis terkenal dan orang kuat di seluruh ibu kota Kekaisaran datang. Hua Yunxing, Feng Yuan dan lainnya juga ada dalam daftar. Dan Mo Yu juga muncul kembali. Namun, orang-orang ini memiliki ekspresi yang kental dan sedikit menghela nafas. Terlalu aneh. Mereka belum pernah melihat orang seperti ini. Saya khawatir ini di luar jangkauan kognisi mereka. Ya, ketika Lin Yan muncul, semua orang langsung mengalihkan pandangan. Yaner, apakah kamu sudah bangun? Ekspresi sedih Lin Jian dan yang lainnya selama beberapa hari akhirnya menghilang, tetapi mereka masih menghela nafas sedikit ketika memikirkan Ling Qi. Paman Ling, dari mana asalmu? Mengapa ada batasan garis keturunan pada Xiao Xi? Lin Yan menatap Ling Chan dan berkata, ledakan. Mendengar ini, tubuh Ling Chan gemetar. Dia tidak menyangka Lin Yan benar-benar mengerti. Para penggarap lainnya mengerutkan kening, tampak bingung, dan memiliki keterkejutan di mata mereka. Pembatasan garis keturunan. Mereka belum pernah mendengar istilah ini. Bahkan Mo Yu sedikit terkejut.
Dia datang dari daerah yang luas, dari kota Dongling. Meskipun dia mungkin tidak sekuat itu di daerah itu, dia tahu banyak melalui telinga dan matanya, tapi ini adalah pertama kalinya dia mendengar kata ini. Tapi, apakah ada jalan? Mata Lin Chan penuh harapan. Saya ingin melihat sungai itu. Perlu waktu sehari sebelum saya mengetahuinya. Seharusnya tidak sulit, tapi hanya sedikit merepotkan. Panggilan. Mendengar hal tersebut, Lin Chan akhirnya menghela nafas lega. Aku akan memberitahumu semuanya setelah kamu menunggu 1 hari. Hubunganmu dengan Xiaoxi seharusnya tidak disembunyikan lagi darimu. Lin Chan menarik napas dalam-dalam. Tidak ada di antara kalian yang bisa masuk. Lin Yan lalu mengangguk dan berkata dengan tatapan yang sangat serius. Setelah mengatakan ini, semua orang berada di halaman dan tidak berani melangkah lebih dekat ke kamar. Aku akan masuk sendiri, Ruyun, kamu jaga pintunya. Dahi, mendengar kata-kata tersebut, semua orang pun terkejut. Apa yang akan dilakukan Lin Yan? Mengapa Anda harus bertindak seolah-olah Anda sedang menghadapi musuh yang kuat? Jika kita tidak diperbolehkan masuk, tidak bisakah kita tidak masuk saja? Sepertinya Lin Yan akan melakukan sesuatu yang memalukan. Banyak orang yang hadir juga berpikir diam-diam di dalam hati. Kegentingan. Saat ini, Lin Yan memasuki ruangan. Ling Qi sedang berbaring di tempat tidur, wajahnya masih terlihat sama, tidak ada bekas luka, tapi dia tidak bangun. Panggilan. Kemudian Lin Yan menarik napas dalam-dalam. Dia tidak mengambil tindakan, tetapi duduk bersila dan mulai berlatih perlahan. Sekarang dia terlalu lemah, dibutuhkan kekuatan spiritual untuk mengetahui kondisi Ling Qi, dan sekarang dia hanya bisa berlatih. Setelah setengah hari, kesehatan Lin Yan akhirnya meningkat pesat. Saat ini, Anda juga dapat meminum guyuan dan setelah dia menelan ramuan itu, dia langsung duduk di tempat tidur. Gadis itu memiliki wajah yang cantik dan bulu mata yang panjang, dia berbaring dengan tenang dan bernapas dengan teratur. Lalu Lin Yan melepas pakaiannya. Semua pakaian adalah hambatan. Lin Yan harus melakukan hal yang sama. Lalu, semuanya muncul di mata Lin Yan. Tapi dia tidak punya pikiran lain. Sebaliknya, dia meletakkan telapak tangannya di tubuh Ling Xi, cahaya keemasan mengembun di matanya, dan mata suci terbuka sepenuhnya. Di tubuh Ling Qi, energi khusus bahkan lebih kuat. Dan di bawah telapak tangan Lin Yan dapat merasakan bahwa Ling Xi memiliki pesona Tao yang sangat kuat. Ini adalah kekuatan yang dimiliki tubuh Dao sekarang. Sayangnya kekuatan ini sepertinya dikurung. Tidak ada rilis sama sekali. Dengan kata lain, meskipun Ling Qi memiliki tubuh Tao, dia tidak dapat menggunakannya. Kekuatan ini disegel dan dikunci. Dan semua ini sebenarnya bukan karena mesin Qi misterius itu. Tapi garis keturunan Ling Qi. Mata suci tidak bisa menembus mesin Qi itu dan melihat dengan jelas segala sesuatu di garis keturunan itu. Tapi Lin Yan juga membuat beberapa tebakan. Ada belenggu dalam garis keturunan Ling Qi, yang disebut pembatasan. Pembatasan ini memenjarakan tubuh Dao Ling Qi. Aku tidak menyangka itu akan merepotkan. Lin Yan menggelengkan kepalanya. Pembatasan garis keturunan, hanya mereka yang memiliki garis keturunan. Hanya para penggarap kekuatan yang dapat memilikinya. Hanya ada satu orang di dunia yang dapat memiliki kekuatan darah. Dan di antara mereka yang memiliki kekuatan garis keturunan, hanya ada satu orang yang memiliki batasan garis keturunan. Namun ini bukanlah hal yang baik. Pembatasan garis keturunan ini dapat membatasi fisik seorang kultivator. Jika batasan ini tidak dilanggar, kultivator tidak akan dapat mengerahkan kekuatan tubuhnya dalam kehidupan ini. Sekalipun pembatasan ini menjadi lemah, ia akan menyerap kekuatan spiritual dari penggarap otot dan tulang, menjadikan penggarapnya menjadi sia-sia. Sehat. Jika Lin Yan masih menjadi Kaisar Agung, dia akan mampu mendobrak batasan ini dengan mengambil tindakan. Tapi sekarang, apakah pembatasan ini bawaan atau didapat?
Ada tatapan dingin di mata Lin Yan. Jika itu bawaan, maka kehidupan Ling Qi akan terlalu sulit kuat. Seluruh tingkat kultivasinya akan hilang saat pembatasan ini diperkuat. Jika lusa, mata Lin Yan bahkan lebih dingin. Sebenarnya ingin menghancurkan hidup Ling Qi. Lin Yan kemudian mengenakan pakaiannya dan keluar kamar. Ruyun masih berjaga saat ini, memperhatikan pintu terbuka, dan semua orang hanya melihat ke atas. "Paman Ling, masuklah sebentar," kata Lin Yan. Mendengar ini, Ling Chan pun masuk ke kamar. Tagar Itnet Ban. Saat ini, Ling Chan tidak sabar untuk bertanya, "Xiaoxi, tidak masalah untuk membangunkannya. Kita hanya perlu memurnikan pil." Hanya saja dia telah membangunkan tubuh Taonya, pembatasan darah di tubuh disentuh. Setelah pembatasan ini disentuh, itu akan menjadi lebih kuat di masa depan karena kekuatan Xiaoxi menjadi lebih kuat. Pada saat itu, kekuatan spiritual Xiaoxi akan dipenjara dan dia akan menjadi orang yang tidak berguna. Lin Yan dikatakan. Aduh, mendengar ini, Ling Chan meratap berulang kali. "Apakah kamu, dari klan spiritual?" Lin Yan menarik napas dalam-dalam dan bertanya. Ling Chan tiba-tiba berkonsentrasi dan sangat terkejut. Klan roh bukanlah sesuatu yang diketahui kebanyakan orang. Ini adalah keluarga yang sangat tua. Lin Yan seharusnya tidak tahu. Bahkan beberapa orang berkuasa di kota Dongling mungkin tidak mengetahuinya. "Kamu," kata Ling Chan, "apakah itu klan spiritual di alam spiritual?" Lin Yan kemudian bertanya lagi. "Ya." Sekarang Lin Yan mengucapkan kata-kata seperti itu, Ling Chan mengangguk dengan keras. Ada 9 alam di alam Tiangen. Alam spiritual, alam guntur, del. Dan mengapa alam rohani disebut alam rohani? Inilah rahasianya. Hanya orang-orang seperti Lin Yan yang mengetahui hal ini karena ada keluarga yang sangat kuno di alam roh, klan roh. Hal yang sama berlaku untuk Leiyu. Pernah ada keluarga kuno di Leiyu, klan Guntur. Kekuatan darah bukanlah sesuatu yang dimiliki orang biasa, hanya keluarga kuno yang memilikinya. Keluarga-keluarga ini memiliki sejarah yang panjang, dan mereka tampaknya terisolasi dari dunia, tidak diketahui oleh orang awam. Apa yang terjadi dengan pembatasan ini? Lin Yan bertanya. Saat itu, ketika Xiaoxi lahir, keberuntungan turun dari langit. Saya tidak tahu mengapa hal seperti itu terjadi. Di halaman tempat dia dilahirkan, jalan bergemuruh serempak, dan sepertinya binatang buas kuno muncul dalam kentalnya bentuk, dan mereka muncul di tubuhnya, dan memiliki energi langit dan bumi yang tak terlukiskan, kata Ling Chan. Gambaran yang tak terlupakan muncul di benaknya. Semuanya terlalu mengejutkan, bahkan sekarang pun, dia tidak dapat mempercayainya. Meskipun akar kami ada di klan spiritual, garis keturunan kami telah lama memudar. Kami belum pernah berhubungan dengan klan spiritual selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya. Darah klan spiritual di tubuh kami hampir habis. Bahkan kecuali untuk nama keluarga kami, Ling, kami tidak lagi dianggap dia adalah anggota klan spiritual, tetapi Xiaoxi dilahirkan dengan kekuatan darah. Petik 2. Ini bukanlah sesuatu yang dapat dibayangkan oleh akal sehat, dan bahkan jika dia memilikinya kekuatan darah, dia seharusnya tidak mengalami fenomena aneh seperti itu di dunia pada hari dia dilahirkan. Kata Ling Chan lagi, ketika dia dilahirkan, dia menyebabkan penglihatan di langit dan bumi. Ini seperti sebuah legenda. Terlebih lagi, pemandangan itu masih sangat mengejutkan. Seperti mitos. Melihat ke belakang hari ini, Ling Chan merasa sulit mempercayainya. Keberuntungan langit dan bumi. Ada sedikit kejutan di mata Lin Yan. Ini adalah pemandangan yang sangat menguntungkan, seolah menyambut kelahiran orang kuat baru di dunia. Apa yang terjadi selanjutnya? Lin Yan bertanya. Situasi ini tidak mengejutkan Lin Yan. Dia telah melihat banyak hal seperti itu di dunia ini. Kemudian menimbulkan sensasi, dan kemudian seseorang menyadari bahwa pemandangan seperti itu tidak dapat disembunyikan,
Jadi, seseorang mengambil tindakan dan menggunakan kekuatan untuk memenjarakan garis keturunan Xiaoxi. Siapa itu? Mata Lin Yan tiba-tiba dipenuhi dengan niat membunuh. Tidak apa-apa jika Ling Qi dilahirkan dengan batasan garis keturunan. Seseorang benar-benar mengambil tindakan. Orang yang sangat kuat dan misterius. Saya tidak tahu asal-usul dan identitasnya. Kekuatannya tidak terduga. Tanda seru. I garis bawah Lin Yan juga memahami bahwa mereka yang dapat menyegel garis keturunan mereka dengan satu gerakan secara alami sangatlah kuat. Namun, masih ada niat membunuh di matanya. Ling Qi dilahirkan dengan kekuatan darah, dan seharusnya menjadi puncak kekuasaan di dunia di masa depan. Garis keturunannya sebenarnya di penjara. Tanpa kekuatan garis keturunan ini, Ling Qi sama seperti orang biasa. Jika Lin Yan tidak membawa Ling Qi menuju pencerahan di bawah pohon Bodhi, saya khawatir Ling Qi tidak akan sebaik dia sekarang. Dan pemenjaraan garis keturunan ini sangat luar biasa. Sekarang sudah mampu mengunci kekuatan fisik Ling Qi. Jika dia menunggu beberapa tahun, dia mungkin akan mengunci kekuatan spiritual Ling Qi, menyebabkan budidaya Ling Qi lenyap menjadi abu, dan dia akan berubah dari gadis yang sombong menjadi wanita biasa. Ini sungguh kejam. Mengapa orang itu tidak membunuh Xiaoxi? Kata Lin Yan. Jika memang ada kebencian yang mendalam, dia harus dibunuh. Saat itu, dia sangat ingin membunuh Xiaoxi, tapi energi misterius di tubuh Xiaoxi meledak dengan seberkas cahaya, menarik kekuatan jalan besar antara langit dan bumi, melawan lawan, dan di sana bahkan ada binatang yang lebih membawa keberuntungan. Tampaknya melindungi sungai, kata Ling Chan, dengan keheranan besar di matanya. Hari itu jarang terjadi dalam hidupnya. Tidak ada catatan misterius seperti itu di buku-buku kuno. Ling Qi dirawat oleh Tuhan seperti putri terpilih. Meskipun dia baru lahir, tidak ada yang bisa membunuhnya. Jadi orang itu hanya bisa menyegel garis keturunan Xiaoxi. Di mata Ling Chan yang dalam, ada sedikit keengganan, kesusahan, dan bahkan kebencian. Tapi ternyata dia terlalu lemah. Jadi kamu meninggalkan pusat alam spiritual dan datang ke sini. Pada saat itu, saya secara pribadi pergi mencari klan roh dan berlutut di depan mereka, berharap agar mereka mencabut batasan garis keturunan untuk Xiaoxi. Namun, orang-orang itu mengusir saya dan bahkan membunuh ibu Xiaoxi. Bibirnya bergetar dan giginya bergemeretak. Ini juga membuat Lin Yan mengerutkan kening. Meskipun akar kami berasal dari klan spiritual, anggota klan spiritual yang sebenarnya bahkan tidak mau melihat kami. Ling Chan menghela nafas, saya khawatir pria misterius itu akan mengambil tindakan lagi, jadi saya memindahkan keluarga saya. Waktu itu saya pergi rumah dagang menukar properti keluarga dengan beberapa batu suci, dan setelah beberapa tahun mengembara, mereka akhirnya sampai di kerajaan Wonton. Petik 2. Lin Yan juga mendengar tentang apa yang terjadi selanjutnya. Keluarga Ling di awan, kerajaan yang menelan telah berakar. Bagaimanapun, Ling Chan berasal dari daerah yang luas dan memiliki bakat yang luar biasa. Alhasil, ia ditakuti oleh keluarga kerajaan. Kemudian banyak anggota keluarga yang terbunuh, dan kini hanya tersisa sedikit. Ini juga membuat Lin Yan melihat lagi ke arah Ling Qi. Ini adalah takdirnya. Pembatasan ini, kata Ling Chan lagi. Meskipun dia tahu bahwa Ling Qi mungkin tidak dapat menembus batasan ini, dia masih penuh harapan. Meski sangat merepotkan, bukan tidak mungkin, kata Lin Yan. Ah, saat ini, ekspresi Ling Chan tiba-tiba menjadi terkejut. Dia menatap Lin Yan dengan heran. Setelah Ling Qi lahir dan dipenjarakan oleh darah, dia membaca buku-buku kuno dan menghabiskan banyak harta keluarga untuk memahami pembatasan darah ini. Belakangan, dia benar-benar putus asa. Hanya ada sedikit kemungkinan untuk menembus batasan ini. Biarkan orang yang mengambil tindakan membukanya sendiri. Ini tidak mungkin. Biarkan para ahli top menerobosnya secara paksa. Shenlong yang kuat yang telah mencapai level itu di alam Tiangen tidak terlihat,
apalagi bagaimana orang-orang kuat itu dapat membantu mereka. Kemungkinan yang tersisa bahkan lebih kecil lagi. Sekarang, Lin Yan sebenarnya punya cara. Pembatasan apapun dapat dipatahkan dengan sendirinya. Lin Yan berkata, ini mengharuskan Xiaoxi untuk dapat menembus batasan tersebut. Ini tidak mungkin. Sekarang batasan garis keturunan menjadi semakin dalam, dan itu akan meningkat seiring dengan kekuatan Xiaoxi meningkat. Pembatasannya lebih kuat, dan akan selalu lebih kuat dari Xiaoxi, dan tidak mungkin untuk ditembus. Lin Chan menggelengkan kepalanya. Bagaimana jika itu berada dalam area terlarang hidup dan mati? Kata Lin Yan. Apa? Lin Chan sangat terkejut. Dia menatap Lin Yan seolah sedang melihat hantu. Ini adalah misteri abadi, seorang kultivator di langit dan bumi, kata Lin Chan. Aku tahu inilah rahasia langit dan bumi. Bahkan yang kuat pun tidak mengetahui tanah terlarang hidup dan mati, apalagi apa yang ada di dalamnya. Tapi hampir semua orang yang memasukinya mati. Kecuali Kaisar Agung, bukan banyak orang yang hidup bisa keluar dari sana dalam puluhan ribu tahun. 20 orang. Tapi saya mempelajari beberapa rahasia di area terlarang utama hidup dan mati dari sebuah buku kuno, dan bahkan membiarkan Xiaoxi melanggar batasan itu sendiri, dan tidak akan ada lagi. Itu akan merusak sungai itu sendiri dan bahkan membuatnya lebih kuat, kata Lin Yan. Garis keturunan itu dipenjara selama 16 tahun. Setelah menerobos, itu akan seperti burung phoenix kuno yang terlahir kembali dari abu. Tapi Lin Chan tampak pucat. Tanah terlarang hidup dan mati, tak seorang pun yang memasukinya akan dilahirkan. Jika Lin Qi masuk, apakah dia masih bisa hidup kembali? Tapi sepertinya ini satu-satunya cara. Dia memandang Lin Yan dengan harapan, Lin Yan, mulai hari ini, aku akan mempercayakanmu dengan sungai itu. Lin Yan mengangguk dan berkata, Paman Ling, jangan khawatir, ini hanya pilihan yang tidak berdaya, tentu saja di sana adalah yang lain. Metodenya tidak pasti, saya tidak akan membiarkan Xiaoxi mengambil risiko. Mendengar ini, Lin Chan juga mengangguk. Tapi ada tatapan mendalam di mata Lin Yan. Di tanah terlarang hidup dan mati, memang tidak ada hidup atau mati. Tapi itu hanya untuk orang lain. Lin Yan memiliki lebih dari selusin cara untuk menerobos pembatasan Lin Qi. Tapi yang disebutkan Lin Yan pasti yang paling bermanfaat bagi Lin Qi. Namun, sekarang bukanlah waktunya. Dia dan Lin Qi sama-sama terlalu lemah. Bahkan jika Lin Qi secara paksa dibawa ke tanah terlarang hidup dan mati, tidak ada cara untuk melanggar batasan ini. Paman Ling, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang energi misterius di Xiaoxi? Lin Yan menatap Lin Chan dan bertanya. Pembatasan garis keturunan tidaklah buruk. Yang paling mengkhawatirkan Lin Yan adalah mekanisme energi ini, yang misterius tetapi tidak diketahui orang. Saya hanya mengetahui bahwa mesin Qi ini lahir dan sepertinya mampu melindungi Xiaoxi dan memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Namun, dalam beberapa tahun ini, saya hanya melihat mesin Qi ini menunjukkan kekuatannya satu kali ketika Xiaoxi lahir, hubungannya dengan garis keturunannya. Apakah itu penting? Lin Chan menebak. Tapi ekspresi Lin Yan kental, tapi dia merasa itu tidak mungkin. Mesin Qi ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan garis keturunan itu. Lin Yan tahu banyak tentang misteri antara langit dan bumi. Hanya mekanisme Qi ini yang sulit untuk dilihat. Akhirnya, Lin Yan menggelengkan kepalanya sedikit, lalu keluar ruangan bersama Lin Chan. Tetua Agung, siapkan 60 jenis bahan obat ini. Saya ingin menyempurnakan ramuan untuk Xiaoxi. Lin Yan menulis nama beberapa bahan obat di atas kertas. Lin Jian segera mengambil kertas itu, dan kemudian dia sedikit mengernyit. Ada apa? Lin Yan melihat ekspresi Lin Jian dan bertanya. Bahan obat lain mudah ditemukan, tetapi bunga meteor suci ini tidak tersedia di Kekaisaran Yunton. Bunga Saint Meteor. Ketika mereka mendengar nama ini, Feng Yuan, Yin Seng,
Hua Yunxing dan yang lainnya sedikit terkejut. Meskipun ini hanya obat suci, namun sangat jarang. Obat suci semacam ini hanya tumbuh di kota meteor. Mu Bairen kemudian berbicara. Kota meteorit. Ketika mereka mendengar tempat ini, ekspresi banyak orang tiba-tiba menegang. Kalau begitu, aku akan segera berangkat ke sana, kata Lin Yan. Tidak, Lin Jian segera menghentikannya. Kali ini, bahkan Lin Chan menolak membiarkan Lin Yan pergi. Kota meteorit adalah tempat yang sangat berbahaya. Ini adalah persimpangan sebenarnya dari 4 kerajaan. Tidak ada batasnya. Dan saya tidak tahu berapa tahun yang lalu, meteorit jatuh dari langit di sana, yang mengandung kekuatan spiritual. Banyak orang kuat lahir di sana. Bahkan sekarang, masih ada kekuatan di meteorit itu. Lin Jian berkata, selama bertahun-tahun, 4 kerajaan besar telah mencoba mengambil alih sana, tetapi mereka semua gagal orang-orang yang kuat. Kamu bahkan ingin pergi, tetapi juga setelah cederanya sembuh. Kata-kata Lin Jian persis seperti yang ingin dikatakan semua orang. Lin Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, jika Xiaoxi dibiarkan tidur seperti ini, akan sangat sulit untuk membangunkannya lagi. Waktu hampir habis. Luka saya sudah banyak pulih. Saya ingin membantunya sepanjang jalan. Di atas itu, kami harus bisa pulih sepenuhnya. Karena kamu bersikeras untuk pergi, kami akan pergi bersamamu. Saya juga ingin mencoba tempat itu. Bagaimanapun, kota meteor dikenal sebagai tempat kematian bagi yang kuat, dan juga dikenal sebagai tempat lahirnya yang kuat. Penuh dengan keajaiban. Lin Chan dan yang lainnya juga mengungkapkan pendirian mereka. 32. Lin Yan tidak menolak saat ini. Dia pernah mendengar tentang tempat itu. Ini adalah tempat paling berdarah di wilayah ini. Tidak ada aturan, tidak ada hukum, hanya tinju. Siapapun yang lebih kuat adalah hukum besi. Ada banyak orang kuat dari kekaisaran yang berdarah. Pada saat ini, lebih banyak orang ingin pergi, tetapi mereka dibujuk oleh Lin Yan. Jika kekaisaran tidak stabil dan dibutuhkan orang-orang kuat untuk mengambil alih ibu kota kekaisaran, Lin Yan tidak bisa membiarkan mereka semua pergi. Dengan Lin Chan, Ling Xuan, Yin Sheng dan lainnya, seharusnya tidak ada krisis besar selama perjalanan ini. Setelah waktu yang singkat, Lin Yan memerintahkan beberapa makhluk roh untuk menarik kereta dan memimpin mereka dari gunung belakang. Untuk mencegah kecelakaan, Lin Yan juga meminta keras suci berskala emas dan pedang suci harimau untuk mengikutinya secara diam-diam. Kekuatan ini dapat, katanya, sangat tirani. Bahkan di masa lalu, dia bisa saja menjadi penguasa kota meteor. Tapi sekarang 4 halaman utama telah dibuka, periode 10.000 tahun telah tiba, dan kekuatan spiritual langit dan bumi tampaknya jauh lebih kuat, memungkinkan banyak orang untuk meningkatkan kekuatan mereka. Kota meteorit adalah tempat di mana keajaiban tercipta, dan banyak budidaya orang suci setengah langkah telah lahir. Ada rumor bahwa beberapa orang bahkan telah mencapai alam suci. Namun, Lin Yan dan yang lainnya tidak takut sama sekali. Di saat yang sama, Akademi Alkimia juga mengambil tindakan. Deng Jiu menatap Qiu Yelin dan berkata, apakah Anda, Kekaisaran Qiu Ming, benar-benar ingin menyerang Kekaisaran Yunton? Qiu Yelin segera mengangguk dan berkata, saya telah menerima surat rahasia dari keluarga kerajaan kita, dan keluarga kerajaan telah bersiap untuk mengirim pasukan perbatasan. Petik 2. Apakah kamu tidak takut pada Lin Yan? Tanya Deng Jiu. Berbicara tentang nama ini, tubuh Qiu Yelindu bergetar. Awalnya dia mengira dia hampir sama dengan Lin Yan. Ketika 4 halaman dibuka, dia merasa bisa membunuh Lin Yan di masa depan. Namun kenyataannya sangat kejam. Jarak antara dia dan Lin Yan juga menjadi lebih jauh. Bahkan pemuda itu sekarang hanya bisa membuatnya memandangnya. Bahkan penyebutan namanya pun membuatnya ketakutan. Jadi dekan perlu mengambil tindakan. Kekaisaran Tiumen memang sudah siap.
Dan mereka juga tahu bahwa kesempatan ini hanya terjadi sekali seumur hidup. Di perbatasan kekaisaran, meskipun orang-orang dari keluarga Lin telah melakukan penetrasi, hal itu dianggap tidak stabil. Masih banyak orang dari bekas keluarga kerajaan-kerajaan Wonton yang bersaing dengan mereka. Mengambil tindakan saat ini, Kekaisaran Qiuming memiliki sedikit peluang untuk menang. Jika kita menunggu sampai keluarga Lin membasmi semua orang itu, Kekaisaran Qiuming akan berada dalam bahaya di masa depan. Terlebih lagi, meski Lin Yan kuat, tapi bagaimanapun juga, itu ada di kerajaan Wonton. Kekaisaran Qiuming tidak percaya bahwa Lin Yan dapat menerobos jutaan tentara dan membunuh keluarga kerajaan Kekaisaran Qiuming. Lagi pula, ketika dua pasukan bertempur, yang lebih kuat memang memiliki keunggulan, tapi itu bukan keunggulan absolut. Saat ini, Deng Jiu juga sedikit mengernyit, lalu berkata, masalah ini perlu dibicarakan dalam jangka panjang. Saya perlu mendiskusikannya dengan Yuming. Oke, lega. Selama dekan kedua perguruan tinggi ini berpihak pada mereka, peluang menang jauh lebih besar. Jika Deng Jiu, Yuming dan lainnya dapat menampung Mo Yu, Lin Yan dan lainnya, kemudian pasukan Kekaisaran Qiuming dapat langsung masuk dan mencapai ibu kota Kekaisaran Yunton. Pada saat itu, dengan jutaan tentara, apa yang harus ditakuti Lin Yan? Memanggil. Saat ini, Deng Jiu pergi, lalu menyembunyikan auranya sendiri dan menuju Fuyuan. Kehadiran Lin Yan membuat Deng Jiu gelisah. Dia takut dia akan dibunuh seperti Jian Mo. Fuyuan. Ketika Deng Jiu selesai membicarakan hal ini, Yuming melepaskan niat membunuh dari tubuh kurusnya, dan kemudian matanya menjadi lebih galak. Dia berkata, Kekaisaran Qiuming memang memiliki peluang untuk menang jika kita bergabung dengan kita, tapi saya ingin meningkatkan peluang saya untuk menang. Saudara Yu, jika kamu punya ide, katakan saja padaku. Melihat ekspresi Yuming, Deng Jiu tahu bahwa dia pasti punya rencana. Pada awalnya, keluarga kerajaan Kekaisaran Yunton sangat pengecut, takut Sekte Xuanjing akan mengambil tindakan untuk menghancurkan mereka, tetapi sekarang keluarga kerajaan Kekaisaran Yunton sudah tidak ada lagi, maka inilah saatnya untuk memberitahu Sekte Xuanjing tentang urusan Lin Yan. Nah, jika Sekte Xuanjing mengetahui bahwa Lin Yan masih hidup, dan bahwa Tian Xuan adalah Lin Yan, apa yang akan dilakukan Sekte Xuanjing? Luar biasa. Mendengar ini, ekspresi Deng Jiu tiba-tiba bersinar. Ditambah lagi Sekte Xuanjing mengambil tindakan. Keluarga Lin pasti akan hancur. Adapun Lin Yan, sama sekali tidak mungkin dia bisa bertahan. Namun, Yuming dan Deng Jiu juga tahu bahwa akan membutuhkan waktu lama untuk memberitahu Sekte Xuanjing dan kembali. Sekte Xuanjing pernah membentuk susunan teleportasi di Beast Spirit County. Sayangnya, karena alasan yang tidak diketahui, bangunan itu dihancurkan belum lama ini. Mungkin butuh waktu setengah bulan untuk sampai ke Sekte Xuanjing. Bahkan jika Sekte Xuanjing mengambil tindakan secepat mungkin, masih butuh waktu setengah bulan untuk sampai ke Kekaisaran Yunton. Ini akan memakan waktu 1 bulan. Jiu, buka mulutmu. Kita bisa menunggu selama sebulan, kata Yuming dengan niat membunuh di matanya. Selama Lin Yan tidak mati, keluarga Lin tidak akan hancur, dan dia tidak akan pernah bisa menghilangkan depresi di hatinya. Terlebih lagi, Lin Yan membunuh Mo San, Hua Jiushu, Huo San dan lainnya. Jika Yuming dan Deng Jiu tidak membunuh Lin Yan, tidak akan ada tempat bagi mereka bahkan jika mereka kembali ke kota Dongling. Lin Yan dan yang lainnya tidak tahu tentang rencana Deng Jiu dan Yuming. Saat ini, mereka diam-diam meninggalkan ibu kota Kekaisaran. Lin Yan duduk bersila di gerbong besar. Saat dia menjalankan teknik reinkarnasi, energi spiritual dari segala arah tiba-tiba mengembun. Sungguh menakjubkan bahwa susunan pengumpul roh dipadatkan di dalam gerbong ini, dan juga dapat mengumpulkan energi spiritual. Melihat pemandangan ini,
Yin Seng menghela nafas. Belum lagi dia, Ling Xuan dan yang lainnya sekali lagi melihat pencapaian Lin Yan dalam jimat. Arai pengumpul roh awalnya hanya bisa dikumpulkan di tempat tertentu. Hanya dengan cara inilah energi spiritual yang lebih banyak dan lebih kaya dapat dikumpulkan. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat formasi pengumpulan roh yang kental dan bergerak seperti milik Lin Yan. Berdengung. Di bawah praktisi seperti itu, hanya butuh 3 hari agar kekuatan spiritual di tubuh Lin Yan menjadi lebih kuat. Setelah 2 hari berikutnya, luka Lin Yan pulih sepenuhnya, dan kekuatan spiritualnya mencapai puncaknya. Hanya butuh 5 hari untuk mencapai langkah ini. Itu benar-benar membuka mata Ling Xuan dan lainnya. Mengaum, dan pada saat ini, suara gemuruh pelan terdengar. Persen terlihat versi det asli. Bab atas Ao. Kereta juga terhenti. Semua orang memalingkan muka, ekspresi mereka menjadi serius. Kota meteorit, ini dia. Bahkan jika kedua makhluk roh itu bergantian menarik kereta, mereka butuh 5 hari untuk sampai ke sini. Melihat kota besar yang megah dan kuno, Lin Yan juga menghela nafas. Di sini, ada aura yang tidak biasa di mana-mana. Dan bahkan sebelum memasuki kota kuno ini, jejak niat membunuh dan aura berdarah sudah muncul. Rumor mengatakan bahwa darah di sini tidak akan pernah bisa dihilangkan. Sungguh terlalu biasa bertarung di sini. Banyak orang terbunuh dan terluka setiap hari. Selain itu, para pembudidaya di sini sangat mobile, dan informasinya rumit, tetapi mereka sangat berpengetahuan. Ada banyak rumah dagang, dan banyak kekuatan kuat dari kekaisaran datang ke sini. Kamu harus beristirahat di pegunungan dan hutan terdekat. Perlu beberapa saat sebelum kita bisa kembali. Melihat 2 binatang spiritual itu, kata Lin Yan. Mengaum, makhluk roh itu meraung, lalu memasuki hutan pegunungan. Adapun kera suci berskala emas dan harimau pedang suci, mereka juga menuju ke hutan pegunungan. Mereka tidak dapat memasuki kota meteor. Kali ini Lin Yan dan yang lainnya juga harus tetap bersikap low profile. Membawa keempat binatang ini akan terlalu mencolok. Orang-orang di sini rumit. Nama-nama beberapa dari kita terlalu terkenal, jadi kita harus berusaha menggunakannya semaksimal mungkin. Berikan nama lain saja. Ling Xuan berbicara saat ini. Lalu semua orang mengangguk dan masing-masing memberi nama. Adapun Lin Yan, namanya adalah Mu Yan. Tidak ada yang tahu nama ini kecuali dia adalah seorang kenalan. Ayo pergi ke kota, kata Lin Yan. Wosh. Lalu semua orang bergerak dan menuju ke kota meteorit. Terlebih lagi, semua orang menyembunyikan nafas mereka, dan tidak melepaskan kekuatan tirani. Kota meteorit. Kota yang sangat legendaris. Sebuah kota. Di tembok kota, ketiganya kata-kata, kota meteorit, mengungkapkan keluasan. Menatap 3 kata itu, Lin Yan memiliki sedikit keterkejutan di matanya. Dikabarkan bahwa sebuah meteorit jatuh di sini puluhan ribu tahun yang lalu. Di kota, dengan kekuatan spiritual murni, banyak orang menjadi orang kuat, dan beberapa bahkan mencapai alam melintasi dewa dan membunuh makhluk abadi. Ketiga kata ini ditinggalkan oleh orang kuat pada awalnya, dan membawa orang itu bersamanya. Ling Xuan berbicara. Ketika dia masih muda, dia berkeliling dan datang ke sini. Tapi ekspresi Lin Yan kental. 3 kata ini tidak hanya memadatkan kekuatan orang itu, tetapi juga mengandung sebuah rune. Hanya saja runenya begitu tidak jelas, bahkan Lin Yan harus berkonsentrasi pada mereka. Ini adalah metode yang luar biasa untuk orang itu, mencapai tingkat yang lebih tinggi. Lin Yan menatap ketiga kata itu, membuat banyak orang yang memasuki kota tertawa seseorang yang baru saja datang ke Meteor City, kan? Pada saat ini, seorang gadis juga berbicara, dengan sedikit ejekan dalam kata-katanya. Penampilan gadis ini sebenarnya agak manis. Tidak ada yang menyangka kata-katanya akan seperti ini. Yin Seng dan yang lainnya langsung marah. Mereka tidak pernah menderita seperti ini.
Penghinaan. Tapi Ling Xuan masih menggelengkan kepalanya pada mereka. Pada saat ini, mereka juga memperhatikan bahwa ada beberapa orang di sekitar gadis ini. Aura mereka tidak tersamar, dan wajar jika Yin Seng dan yang lainnya ada seperti ini. Jangan menganggapnya serius. Tapi mereka tidak ingin memprovokasi orang seperti ini sebelum mereka memasuki kota-kota dengan cepat. Hal ini bukanlah hal yang sepele. Di samping gadis itu, ada seorang pria parubaya. Kata-katanya sangat agung. Gadis itu juga memiliki sekumpulan alis hitam. Kemudian gadis itu juga pergi bersama orang-orang ini. Namun, gadis itu memandang ke arah dia melirik ke arah Lin Yan. Ini pemuda itu benar-benar aneh. Dia mendongak dan menatap kata-kata, kota meteor, untuk waktu yang lama, seperti orang bodoh. Saya khawatir pemuda ini adalah murid dari kerajaan lain. Sepertinya dia seharusnya mencapai alam roh misterius, dan orang-orang di sekitarnya tidak lemah. Mereka juga harus berada di alam roh misterius, dan bahkan telah memadatkan ramuan emas. Dalam perjalanan, pria parubaya itu menatap Zilin dan berkata, dengan kekuatan seperti itu, datang ke kota meteorit tidak diragukan lagi mencari kematian. Zilin menggelengkan kepalanya. Segera kembali ke Si Mansion. Kali ini, kita telah mendapatkan sesuatu. Setidaknya kita mengetahui bahwa hal ini benar. Kita akhirnya memiliki petunjuk tentang keberadaan batu yang jatuh di kota meteor. Mata parubaya berbinar. Bahkan ekspresi Zilin dipenuhi dengan seberkas cahaya. Batu itu adalah harta karun. Menurut catatan kuno, dikatakan bahwa meteorit di luar hari itu sangat besar dan memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa. Tapi yang paling menakjubkan adalah dari sana sebuah batu kecil retak di dalam meteorit besar itu. Batu kecil itu adalah harta karun yang nyata, mengandung esensi kekuatan spiritual. Sayangnya, batu kecil itu menghilang selama puluhan ribu tahun sekilas tentang beritanya.